Alhamdulillah Alhamdulillahil wahhabil atiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajidu indahal fawza wan najah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyum fala tadlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segenap puji syukur senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, yang hingga pada hari ini kembali kita dapat hadir di dalam rumah Allah, masjid kebanggaan kita bersama, dalam rangka kita menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Selawat serta salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir, manusia terbaik yang Allah pilih, yang dimana awal dari kejadian alam ini adalah dari nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga selawat dan salam semoga Allah sampaikan pula kepada para sahabat-sahabatnya, keluarga dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat merupakan generasi terbaik Islam yang telah begitu banyak mendapatkan pujian-pujian dari Allah maupun Rasul-Nya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para hadirin yang berbahagia, Allah kenang bahwa para sahabat-sahabat Rasul itu orang-orang yang benar-benar teguh dalam keyakinan dan keimanan, orang yang telah siap berjuang, berhijrah, menunjukkan sifat-sifat akhlakul karimah, yang sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya menyatakan, di antaranya adalah Allah menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an,
Allah rela kepada para mereka sahabat. Wa radu'an, sebagaimana mereka rela dengan Allah Subhanahu wa taala. Pula di antara sifat yang lain Allah kenang di dalam Al-Qur'an, sifatnya para sahabat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersifat ruhama'u bainahum. Mereka saling kasih sayang di antara sesama, peduli dengan sesama. Namun asyidda'u 'alal kuffar. Mereka orang-orang yang tegas, yang jelas, yang bersikap keras dan tegas terhadap kafir-kafir dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula selawat dan salam kepada para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Seterusnya juga kepada para ulama-ulama, baik mutakaddimin maupun mutaakhirin. Para hadirin yang dirahmati Allah, tiada berlebihan kita berdoa dengan mengucapkan selawat dan salam pula kepada para ulama. Karena Nabi menyatakan falaulal ulama laqad dhalla ummati. Sekiranya bukan peranannya para ulama, sungguh umatku itu hidup dalam keadaan kesesatan, kata Nabi. Para hadirin yang dirahmati Allah, siapa mereka itu ulama? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir menyebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang benar-benar takut akan Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya itu adalah ulama, kata Allah. Ulama adalah jamak dari kalimat alimun, orang yang berilmu, orang yang ilmunya mendalam, akhlak dan kepribadiannya jelas, yang sehingga disebut dengan ulama. Para hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan menyebutkan dengan kriteria dari ulama tersebut, ataupun bahagian dari ulama ataupun orang yang alim itu ada 3. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Yang kedua, alimun billah wa laisa bi alimin bi amrillah. Dan yang ketiganya adalah alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Orang yang berilmu itu ada orang yang sangat dalam mengetahui dan ma'rifatnya dia kepada Allah, dan pula mengetahui dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Ada orang yang alimun billah, dia kenal dan tahu, ma'rifah pula dia kepada Allah, tapi laisa bi'alimin bi'amrillah, tidak mengerti dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Yang ketiga adalah alimun bi amrillah wa laisa bi alimin billah. Cuma hanya tahu batasan dan aturan tapi tidak kenal dengan Allah. Sementara yang Allah maksudkan dari ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama adalah mereka orang-orang yang arif billah. Mereka orang-orang yang sangat mengerti dan mengetahui dengan Allah, memahami ilmu-ilmu kalam yang mendalam, mengerti dengan ilmu tauhid yang memadai, bahkan sangat memahami sehingga syubhat-syubhat tentang ilmu tauhid tersebut mampu mereka atasi, mampu mereka pecahkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Tidak hanya sekedar arif billah, tapi alimun bi awamirillah. Mereka juga sangat alim, sangat mengetahui dengan batasan-batasan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga Allah katakan innama yakhsyallaha, sesungguhnya benar-benar orang yang ada pada diri mereka khasyah kepada Allah di antara hambanya itulah orang yang alimun billah
wa alimun bi awamirillah. Orang yang alim dengan Allah, alim pula dengan segala batasan-batasan Allah, yang sehingga mereka bersikap tiada yang mereka takuti, tiada yang mereka waspadai, tiada yang mereka hiraukan, illallah, melainkan karena Allah. Maka sikap ulama yang berani berkata benar, walau kana murran, meskipun kadang pahit harus dihadapi, inilah orang karena rasa tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebut dalam hadisnya, sesungguhnya ulama-ulama umatku, kata Nabi, ka'ambiya ibni Israel, perumpamaan bagaikan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Betapa banyak para nabi di kalangan Bani Israel yang mendapatkan cacian, bahkan dihabisi karena menegakkan kebenaran. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita kembali berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12, sebagaimana ketetapan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang dimana di antara 12 bulan tersebut 4 merupakan bulan-bulan haram. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini khatib mengisi dengan sedikit mau'izah. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi khatib sendiri. Demikian pula hendaknya sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan temanya adalah keistimewaan bulan-bulan haram. Para hadirin yang dirahmati Allah, 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah, yang pertama bulan Zulqa'dah, keduanya Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Sementara satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah Allah sebutkan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan yang penuh kelebihan dan keistimewaan, di mana di dalam ayat tersebut Allah menyambung, zalikad dinul qayyum, inilah ketetapan agama yang lurus, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali di bulan tersebut kamu mendalimi diri kamu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, bulan-bulan haram itu bulan istimewa, keistimewaannya yang banyak dan luar biasa. Dari itulah hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan di bulan-bulan haram ini, baik dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram maupun bulan Rajab, untuk meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula menghindari, menjauhi dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun hal itu pun juga kita lakukan di bulan-bulan yang lain, tapi beda nilai, baik itu balasan pahala dari amal maupun juga tindakan bahaya, azab, dosa dari perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan di bulan-bulan haram itu sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah, Zulqa'dah, yang wajah tasmiyahnya ataupun alasan penamaan dengan Zulqa'dah, merupakan bulan untuk jeda, bulan piau. Qa'dah asal kata dari qu'ud, bulan 2 istirahat. Bahkan di bulan yang 4 ini Allah melarang umat Islam untuk mengangkat berperang melawan musuh.
kecuali memang sudah duluan diserang. Karena memang bulan ini sangat terhormat, bulan ini sangat mulia, yang dimana amal-amal saleh yang kita lakukan di 4 bulan tersebut nilainya sangat-sangat beda dengan amalan yang kita lakukan di luar dari bulan 4 ini. Zulqa'dah adalah bulan ketenangan, bulan untuk istirahat, bulan untuk persiapan-persiapan kepada bulan haram yang selanjutnya, yaitu bulan Zulhijjah. Di mana bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah maupun sebulan sebelumnya, ini adalah 3 bulan yang masuk dalam Ashhurul Hajj, bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Allah sebutkan al-hajju ashhurum ma'lumas, bahwa haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditentukan, mulai daripada Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. Yang sehingga hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, para duyufur rahman, para tamu-tamu Allah yang berangkat menunaikan ibadah haji, andaikan mereka melakukan awal daripada ritual ibadah haji, maka sudah bisa dan boleh bila sudah memasuki daripada bulan Syawal yang disebut dengan miqat zamani. Masanya untuk memulai haji kaji mulai daripada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah sampai 10 hari bulan Zulhijjah, yang dimana mengambil miqat awal artinya semakin lama dalam ibadah menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun protap dan prosedur pemerintah dilaksanakan ibadah haji biasanya menjelang daripada keberangkatan melaksanakan wukuf di tanah Arafah. Yang kedua dari bulan haram adalah Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah, telah dipanggil untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Namun kita yang berada di kampung, tayo hanata berangkat atau memang kita sudah mempunyai giliran sebelumnya, banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita tunaikan di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa ini, yaitu di bulan Zulhijjah. Di antaranya hadirin yang berbahagia, keistimewaan dan amal yang sangat lebih nilai di bulan Zulhijjah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa berpuasa dari sejak awal ataupun 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah itu adalah amalan yang paling istimewa. Atau setidaknya hadirin yang berbahagia, kadang kita lakukan dari awal Zulhijjah, namun dapat kita lakukan di hari ke-9 maupun hari ke-8 maupun hari ke-9 dari bulan Zulhijjah itu sendiri, yaitu hari Tarwiyah dan Arafah, di mana berpuasa di hari Arafah bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji adalah sebuah ibadah puasa yang nilainya dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan sampai 2 tahun. Para hadirin yang dirahmati Allah, ibadah spesial lainnya yang ada di bulan istimewa Zulhijjah adalah berkurban, yang dimana kurban berasal dari kata kalimat qaraba, yang maknanya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan sebuah wujud dari bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan dalam bentuk materi. Kemampuan-kemampuan finansial yang kita miliki mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkorban. Karena kurban sendiri memiliki hikmah-hikmah yang begitu banyak. Di antaranya hadirin yang berbahagia, disebutkan bahawa salah satu di antara hikmah berkurban itu adalah dekatnya kita dengan Allah, di mana Allah tidak memandang hamba kepada harta dan rupa, akan tetapi yang Allah lihat adalah walakin induru ila a'malikum wa qulubikum, yang dilihat adalah kepada hati dan sikap amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah pilih kita menjadi orang kaya.
Allah telah berikan kesempatan kita menjadi orang berada, le harta sajan, tapi hana persoalan dengan je kurang kaya, bah kaya bandum, asalkan kekayaan itu selalu dihiasi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur adalah berkorban dengan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula hikmah dari berkorban lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hewan-hewan kurban tersebut sebagai kenderaan perjalanan mahsyar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja yang hidup kita terbatas, ruang gerak kita terbatas, perjalanan kita terbatas, fisik kita terbatas, tapi kita selalu tak persiapkan sarana-sarana kehidupan, kenderaan-kenderaan yang memadai dalam berbagai kebutuhan dan keperluan. Bayangkan perjalanan jauh, perjalanan yang begitu dahsyat dengan segala tantangan yang luar biasa. Butuh kita dunia berkenderaan, akhirat juga terutama. Mudah-mudahan kurban yang kita lakukan benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adhimu dhahayakum, besarkanlah kurban-kurban kamu, fa innahu matayakum yaumal qiyamah. Karena memang binatang-binatang kurban itu akan menjadi kenderaan yang kamu tunggangi nanti dalam perjalanan mahsyar di hari kiamat. Di antaranya lagi hadirin yang berbahagia adalah ibadah istimewa di bulan yang istimewa Zulhijjah. Kurban itu hikmahnya adalah kebudian di antara sesama. Kita yang ingat ke gop, nah orang di sekitar kita yang fakir, yang miskin, yang butuh uluran dan perhatian. Baik sampai ura-ura raya kurban, hari nahar tidak ada yang berkurban. Hari tasyrik yang maknanya hari tasyrik ura ada fi, hanamu pu ada selain bayar ada ego. Bahkan karena memang tidak ada yang berkurban. Kepedulian ini penting karena Rasulullah menyatakan innal udhiyata min a'malil munjiyah, bahwa kurban itu kata Nabi merupakan amalan-amalan yang dapat melepaskan. Tunji sahibaha min syarrid dunia wal akhirah, dapat melepaskan pemiliknya dari kejahatan dunia dan akhirat. Idunya hai sampai kalam di belah mata ke kita yang kaya, handi caci dan handi pegah macam-macam pakan, karena kita punya harta dan peduli kepada sesama. Akhirat pun akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bulan haram lainnya adalah bulan Muharram, merupakan bulan pertama dari kalendernya Hijriah, penuh dengan kebesaran-kebesaran, penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Di antaranya adalah hadirin yang berbahagia, suksesnya yaitu menyelamatkan diri Nabiullah Musa dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan tentera bala tenteranya. Demikian pula dari sejarah-sejarah yang lain yang terkandung di bulan Muharram. Asyura, sebuah peristiwa kenangan yang ada di dalam Islam. Demikian pula dengan bulan Rajab, yang dimana persiapan-persiapan menghadapi Ramadan. 4 bulan yang haram ini istimewa, dan demikian pula seperti istimewanya bulan Ramadan yang merupakan bulan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita pahami dan lebih mendalami pengetahuan tentang keistimewaan Ashhurul Haram ini akan membawa kita untuk lebih meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitas maupun kualitas ibadah yang kita lakukan. Demikian pula untuk menjadikan diri orang-orang yang benar-benar bersikap peka, menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Karena kalaupun kita kadang terbiasa dengan hal-hal perbuatan yang terlarang, tapi jauhilah larangan itu di bulan haram ini. Karena tindakan azab yang Allah berikan jauh lebih sangat pedih dari bulan-bulan yang dilakukan di bulan yang lain. Semoga selalu kita dilindungi dan diberikan taufik hidayah Allah dalam menjalani kehidupan dunia yang sekali menjadi kehidupan abadi akhirat nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.